Hai. Oke, terus uh, kita lanjut ke ini ya. Maksudnya kan kita dulu tahu kalau kita tuh punya titik turning point. Kalau gua sendiri, gua itu dulu SMA berandal banget kan. Jadi gua tuh dulu tuh nakal dan gak suka baca buku gitu. Nah, kira-kira dari lu sendiri nih kok, titik dibandingkan dari kok lu yang dulu sama lu yang sekarang, titik turning point lu di mana sih? Maksudnya lu bisa jadi orang yang seperti sekarang itu di mana? Letaknya di mana? Oke, turning point ya. Tapi mungkin di titik ini. Dulu aku di Tokopedia kan awal-awal sebagai individual contributor. Individual Iya. contributor adalah kayak, ya udah, gue ada kerjaan, gue beresin sebisa mungkin, dan gue bantu orang lain sebisa mungkin. Kayak gitu intinya. Nah, Iya. tapi semenjak gue dapat kepercayaan sebagai ngelit orang, itu semuanya berbalik kebalik. Awalnya individual contributor, tapi sekarang kita lebih mikirin, anak ini tuh maunya apa? Kerjanya yang cocok untuk dia apa? Lalu kesehatan mentalnya juga tanggung jawab kita. Karirnya pun tanggung jawab kita. Memikirkan masa depannya mereka pun tanggung jawab kita. Jadi dari individual contributor menjadi ke arah ke leadership atau manajemen, itu benar-benar turning point banget. Yang awalnya mikirin diri sendiri, kita harus Iya, mikirin ke iya. orang lain. Kalau kita nggak mikirin ke Benar-benar. orang lain, timnya bubar ini. Timnya kacau gitu loh. Kayak gitu. Mungkin itu salah satunya. Contohnya yang paling susah adalah mempercayakan kerjaan kita pada orang lain. Itu susahnya bukan main. Percayalah. Oh iya, iya, Ya. iya, benar-benar. Benar. Itu kayak bahasanya kita nggak boleh terlalu micromanaging ke orang gitu. Kalau kita terlalu micromanaging kan kayak kita nggak percaya dengan orang itu kan. Jadi ya itu suatu kebiasaannya harus dirubah gitu. Aku awalnya dulu kan, ya misalnya ada istilahnya high ownership lah. Kayak kalau ada masalah apa-apa, aku yang ngerjain. Kalau ada masalah apa-apa, aku yang ngerjain. Kalau ada apa-apa, aku yang dicari. Gak apa-apa, aku sikat semua gitu. Karena itu Iya. memang individual contributor. Tapi setelah manajemen, itu nggak boleh kayak gitu. Kamu bisa memberikan kepercayaan pada orang lain supaya apa? Kamu sendiri bertumbuh, nggak overwhelmed di sana. Orang lain pun yang dapat kepercayaan kamu bisa bertumbuh juga. Iya, 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 iya. Benar Itu sih. poinnya yang paling susah aku alami dulu. Jadi kayak dulu kalau ada yang tahu kan juga aku orang yang apa? Awal-awal belajarnya tuh dari operasional. Jadi kalau ada masalah apa, aku yang balas. Karena apa? Dulu nggak ada yang balesin gitu. Ya, aku belajar end to end di Tokopedia. Paling gampang, mungkin buat teman-teman yang baru join Tokopedia, kalau mau belajar paling gampang ya lewat operasional aja. Misalnya kita bisa tahu masalahnya banyak dan kawan-kawannya. End to end-nya tahu lah masalahnya apa dan solusinya gimana. Kayak gitu. Tapi kalau sekarang aku lihat sekarang, karena aku melatih diri, bukan melatih, memaksa diri untuk percaya, ya aku bisa lihat sendiri anak-anak perkembangannya dengan pesat banget. Tahu modelnya dengan baik, ownership-nya tinggi, dan juga tahu code-nya, maksudnya end to end-nya tahu, journey-nya. Gitu sih. Perkembangannya banyak banget dari segala sisi. Yang penting juga komunikasinya baik. Kalau kamu nggak pernah menyelesaikan masalah operasional, kamu nggak pernah ketemu sama orang operasional, nggak pernah ngomong sama orang lain kamu, nggak pernah ngomong Iya, sama benar. orang lain, nggak pernah komunikasi. Nah ini anak-anak dipaksa komunikasi. Gimana caranya kita ngomong tapi nggak apa namanya nggak menyakiti perasaan orang lain gitu. Itu kan masalah Benar. komunikasi juga. Aku lihat sendiri di Slack kita, diskusi kita anak-anak diskusinya udah baik-baik banget loh. Keren-keren sekarang. Keren, 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 Nah, keren. gitu sih. Dia sendiri pun aku juga tahu, dia juga sering-sering bantu operasional. Cara komunikasi kamu dari awal masuk sampai sekarang, itu udah beda jauh lah. Iya, iya. Lebih komunikatif, lebih to the point ya. Gitu. Ya itu kan Hmm. proses. Itu Iya, mungkin benar sih. turning point. Gitu sih. Mantap. Gua adalah salah satu bukti di mana seorang EM gua ini dia ngelitnya keren banget sih. Itu wah gila sih. Salah satu dia sampai bisa kayak dulu satu tim ini kurang kurang mature, maksudnya belum mature, tapi ketika dia jadi lead, gua adalah salah satu saksi di mana tim ini jadi mature banget. Jadi nggak perlu sampai kayak apa ya, bergantung ke hal-hal yang kayak bergantung ke orang lain. Sedangkan kita tuh udah punya uh, kerjaan sendiri. Kalau misalnya ini salah orang lain ya kita lempar ke sana gitu. Dan memang keren banget sih Ko Danis ini. Salah satu orang yang menurutku panutan gue, mentor gue di Tokped. Karena karena gue juga sendiri pun turning point untuk belajar pun sebenarnya gue beda ya sama Ko Danis. Kalau Ko Danis kan waktu
dia di ini ya, di Tokped ya. Kalau gue, starting point gue itu pada saat gue lagi di kuliah, di mana kayak banyak banget kejadian kayak gue jatuh finansial, gue jatuh dengan nggak diremehkan orang lain, dijatuhin orang lain. Gue sendiri pun jadinya mikir kayaknya gue harus ngalahin orang ini gitu. Dan bahkan ya kalau jujur aja, gue waktu kuliah itu pernah sampai kayak benar-benar jatuh miskin, makan aja gue sampai kayak ngorek uang penggol. Anjir banget itu, sumpah. Nggak apa-apa, gini. Kamu kadang kala ya, kita memang perlu belajar di bawah ya, kan? Supaya kita tahu Benar. rasanya di atas tuh kayak gimana. Kalau kamu Benar. iya loh, kalau kamu nggak pernah kalah, kamu nggak bakal tahu rasanya menang kayak gimana. Benar. Jadi Setuju. nggak apa-apa, makanya kabar baiknya kalau kamu udah paling bawah, ya udah kabar baiknya apa? Kamu pasti ke atas, kamu mungkin di bawah lagi. Ya. Ya itu nggak apa-apa, itu bagian learning point lah. Kadang kan kita perlu hal-hal yang mendesak supaya kita bisa berkembang kan. Kita Iya, perlu benar. keluar dari zona nyaman supaya kita bisa bertumbuh. Banyak lah kalau Benar. kamu mau ngomong mengenai ini, kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi lah mengenai nyaman-nyaman gitu. Mantap ini. Aku sih untuk teman-teman semua, kalau ada kesempatan, walaupun kamu belum siap, itu berarti memang langka banget, ambil aja udah. What doesn't kill you make you stronger lah. Lu belajar banyak di sana pasti nanti. Gitu. Benar. Karena kadang tuh kita nggak bisa ngelihat, maksudnya ada yang namanya impostor syndrome, di mana kita tuh nggak percaya dengan diri kita, kalau kita tuh mampu, tapi orang lain ngelihat kita tuh mampu. Jadi selagi ada orang lain memberikan kesempatan, benar banget. Selagi orang lain memberikan kesempatan, ya kita coba aja, karena kita pasti belajar banyak di situ. Terus juga lebih ke arah kita harus berusaha untuk terus keluar dari zona nyamannya kita. Karena kalau misalnya kita selalu di zona nyamannya kita terus, ya kita nggak akan berkembang jauh gitu. Benar banget. Tadi apa namanya? Imposter syndrome ya? Ya, impostor syndrome. Jadi dia itu ada dua hal yang sebenarnya efek di diri kita psikologi. Yang pertama impostor syndrome, yang dimana itu tuh kayak kita tuh kita tuh kayak nggak percaya diri gitu, kayak selalu ngerendahkan diri kita gitu. Kayak misalnya contoh, iyalah, gua nggak mampu lah untuk ngelakuin ini, gua nggak mampu lah. Kayak kita tuh merasa hal itu tuh kita tuh nggak bakal bisa ngelakuin. Tapi ada satu yang namanya Dunning-Kruger effect, yang dimana tuh kayak kita tuh terlalu percaya diri dengan apa yang kita udah punya. Misalnya kita belajar satu hal, tapi itu kita ngerasa, gue udah tahu segalanya gitu. Kayak misalnya kita belajar saham, kita tahu hal baru tahu sedikit saham tuh apa, PE ratio tuh apa, PBV ratio tuh apa, tapi udah tahu bahwa perusahaan ini bagus banget gitu. Nah, dengan mengetahui dua hal itu doang, nah itu ada efeknya juga. Cuman bener yang kata Kodanis tadi, kebanyakan manusia, orang-orang kayak di dunia ini ya, kebanyakan orang yang punya value, orang yang punya kehebatan, orang yang punya keahlian di satu bidang, itu tuh dia pasti kayak nggak sadar kalau dia punya value, dan biasanya dia tuh selalu merendahkan dirinya bahwa dia tuh nggak mampu. Karena apa? Itu tuh karena menurut gua ya, dari perspektifnya gua, itu karena dia ngelihat sesuatu tuh masih banyak yang perlu dipelajarin. Jadi kayak nggak cuma semata-mata satu hal dua hal gitu. Oh udah gitu, nah pasti masih banyak kayak dia ngelihat sisi di mana oh masih ada hal ini yang belum dipelajari, masih ada hal ini yang belum dipelajari, masih ada hal ini yang belum dipelajari. Jadi selagi orang lain memberikan kesempatan besar untuk kita, ya kita ambil aja gitu. Karena kita sendiri pun kadang kita nggak bisa ngelihat diri kita tuh kompetensinya besar di mana gitu. Benar. Kamu mengenai imposter syndrome tadi, itu aku pernah menyemangati seseorang. Aku nggak tahu dapat ilham dari mana. Kak. Aku pernah baca gini, kupu-kupu itu juga nggak pernah tahu kalau sayapnya itu bagus. Mungkin kamu seperti itu. Iya kan? Makanya soal kupu-kupu, seekor kupu-kupu, itu sayapnya indah banget, tapi dia nggak pernah bisa lihat keindahan sayapnya. Mungkin seseorang masih dalam tahap itu, kayak gitu sih. Menurut Koko nih, kira-kira dari Koko kan udah jadi AM nih, level AM di mana level manajerial, dan setelah Koko juga pernah sampai di lead, kira-kira key point yang menurut Koko bisa diambil untuk menjadi seorang AM dan lead itu apa sih? Mungkin kalau aku nangkep pertanyaan kamu lebih ke arah
apa value yang perlu dipunya oleh seorang lead gitu ya. Benar. Maaf. Oke. Yang pertama, yang menurut aku penting adalah vision. Seorang pemimpin harus punya vision. Mau dibawa tim ini kemana? Makanya vision itu dalam jangka panjang. Tim ini mau kemana? Gitu loh. Tujuannya apa? Misalnya kayak gini. Kalau di tim campaign sendiri yang punya aku sekarang, di bawah aku sekarang kayak, tim ini harus bisa reliable, dan kalau ada masalah, di bawah 10 menit harus ketemu. Nah, itu mungkin visinya ke arah sana gitu loh. Menyelesaikan masalah cepat-cepatnya, dan reliable sekuat-kuatnya. Mungkin kayak gitu. Selama pemimpin harus bisa ngasih visi ke anak-anaknya, supaya anak-anak ini tahu, kita tuh mau jalan kemana sih? Tujuannya apa kita di sini itu? Kita bisa kasih value di sananya. Itu menurut aku seorang pemimpin. Itu satu. Yang kedua, seorang pemimpin tuh harus punya leadership yang baik. Menurut kamu, Adrian, aku tanya nih, aku tanya. Pemimpin yang baik itu kayak gimana sih menurut kamu? Aku ingin tahu dulu. Ya mungkin satu kalimat, dua kalimat. Menurutku yang pemimpin yang baik tuh kayak dia bisa mengatur dan memanage orang yang di bawahnya itu jadi lebih teratur gitu, nggak amburadul, pokoknya lebih teratur gitu. Terus yang kedua, menurut gua pribadi, dia bisa keep in touch dengan dengan bawahannya gitu. Kayak sekarang yang gua lihat, lu sama Kofiria lead gua itu kan keep in touch banget sama SE-nya kan. Menurut gue itu salah satu yang bagus, karena kita dari sisi kita pun merasa bahwa kayak nggak ngerasa bahwa dia tuh atasan kita gitu. Kayak jadi dia tuh teman kita sendiri gitu, nah, yang mendorong kita untuk menjadi lebih baik gitu. Itu sih. Nah, menariknya. Nah, itu yang kamu sebutin 2 poin tadi adalah ciri-ciri dari pemimpin yang baik. Menurut aku pun juga itu, aku setuju banget itu pemimpin yang baik. Tapi ada satu gambaran yang lebih besar ya. Pemimpin yang baik adalah orang yang baik. Kamu lihat semua orang pemimpin, kalau dia baik, itu harusnya dalam kehidupannya pribadi pun, dia adalah orang yang baik. Misalnya kalau kamu lihat ya, misalnya kamu pengen jadi kaum William, kamu pengen jadi kayak misalnya Pak Jokowi, kamu pengen jadi kayak Pak Anies Baswedan, atau yang lain-lainnya. Aku percaya, pemimpin yang baik adalah orang yang baik. Nah, kita harus jadi orang yang baik dulu nih. Kita harus baik pada diri kita sendiri dulu, sama circle kita dulu, baru kita memimpin. Kalau kamu nggak bisa baik pada dirimu sendiri, menurut aku nggak bakal bisa baik sama orang lain sih. Kamu bakal egois, kamu bakal jadi bos buat pemimpin. Oh iya, benar sih. Menurutku gitu. Pemimpin yang baik adalah orang yang baik. Karena semua orang yang baik itu ya, karena semua pemimpin yang baik, kalau aku lihat adalah orang yang baik juga. Yang ngomongnya baik, punya niat yang baik, nggak licik, gitu lah. Ya, you get my point lah ya. Ya, I got my point. Menarik sih. Yang ketiga, poin ketiga menurut aku ada 4 poin ya. Pertama tadi mengenai vision, kedua orang yang baik, yang ketiga adalah mengenai objektivitas. Objektivitas dalam artian gini, kalau kamu tahu anakmu salah, ya kamu bilang itu salah. Jangan malah karena kamu, tapi dengan komunikasi yang baik ya, jangan karena kamu suka dengan dia, dan kamu tak menjaga perasaan dia, kamu malah menegur itu. Oke. Itu pemimpin yang baik harus bisa ngasih tahu kalau ini salah, yang benar kayak gini. Tapi bukan berarti ngejudge ya, itu lebih karena diskusi. Kalau aku misalnya ngomong sama Fir, cara kamu ini gini loh, ini salah loh. Aku tanya pendapatnya Fir ya, menurut kamu gimana? Kalau Fir benar, menurut aku salah, ya kita nyari baru diskusi. Oh ternyata kita bisa melakukan ini loh kok. Jalan tengahnya apa? Objektivitasnya. Jadi kalau kamu memang sayang sama anak-anakmu ya, kamu kalau salah, ya kasih tahu. Kayak anakmu sendiri lah. Kalau anakmu terlalu banyak makan permen, salah, walaupun dia suka, ya pasti kamu marahin ya. Kamu bukan marahin, kamu tegur kan. Kalau kita tegur pasti. Oke. Yang keempat, ini yang mungkin aku salah satu value yang aku selalu omongin ke anak-anak, terutama ke Filia, ke Mas Akmal, atau Mas Bagus yang ada tuh, pemimpin itu melayani. Melayani dapatnya nih. Ya, kalau ya ini sedikit rohani dikit ya. Kalau kita tuh Oke, enggak apa-apa, lanjut. Ya, kalau di kita tuh ada istilahnya ini, siapa yang mau menjadi top besar di antara kamu, haruslah yang melayani lebih dahulu. Kalau aku ambil dalam kehidupan karirku sekarang, aku sebagai lead melayani. Melayani apa? Gimana caranya anak-anak ini bisa kerja tanpa ada hambatan? Gimana caranya kita bisa melayani orang-orang ini, entah itu karena kita ngomong sama orang lain, sama tim lain, mintain kontak API-nya,
atau misalnya kita kayak nyiapin tasnya sedetail mungkin, atau kita bantu komunikasi sama tim produk, atau kita bantu meeting, atau kita bantu komunikasi dengan tim-tim yang lain. Gimana caranya bisa melayani supaya anak-anak ini bisa kerja dengan nyaman, mereka bisa bertumbuh, kita pun bertumbuh. Itu poin yang paling aku apa namanya itu? Ilhami lah selama ini lah. Sampai mana ada campaign gini, kok lu IM beda sendiri, kenapa kok lu masih bantu-bantu operasional, bukannya enak nih tinggal nyuruh-nyuruh doang. Aku nggak itu lah. Misalnya kayak tim lain mungkin ya gitu ya. Tapi enggak, komennya harusnya enggak sih. Nah, yang aku pahami adalah gini, ya aku melayani aja gitu loh. Aku bukan nyuruh-nyuruh doang, tapi aku juga belajar nge-lead by example. Ya, aku kasih contoh cara solving problem yang bagus gimana. Jadi nggak cuma ngetek doang, aku bantu analisa, aku bantu kasih data ke anak-anak. Ini loh, aku udah bantu analisa data ini, lu cuma bantu cari solusinya gimana. Bukan berarti aku yang kerjain semua ya, aku bantu untuk membantu mencari data, karena anak-anak baru nih, di tim order nggak tahu refund ya, aku bantu nyari data ordernya dulu, atau di tim campaign nggak tahu mengenai subsidi, aku bantu cari datanya dulu, di tabel ini, aku kasihkan aja, nih aku ada data, coba solving masalahnya ini, kalau nggak tahu, chat aku. Kayak gitu. Jadi nggak asal aku tinggal doang, doang. Jadi nggak asal aku tag, tolong cekin ini dong. Ya nggak boleh gitu. Tolong cekin ini, aku punya data ini, lu coba solving masalahnya. Itu salah satu melayani kan. Anak-anak baru nggak asal nyari data buta-butaan. Anak-anak baru bilang, oh ternyata data ini bisa dapat dari sini. Ya udah nextnya nanti aku bisa cari data yang kayak Pak Danis cari, misalnya kayak gitu. Ya itu salah satu contoh pemimpin harus melayani sih. Dan menurut gue value yang lu sebutin tadi itu udah ada di diri lu sendiri sih, karena itu tuh bagus banget. Karena apa ya, lead tuh bukan kayak tukang suruh, tapi lead tuh kayak menyokong kita untuk leadership ya. As a leadership kita tuh menyokong orang-orang yang di sekitar kita untuk jadi lebih baik, dan dimana kita tuh lebih jadi kayak example bagi mereka gitu sih. Menarik banget. Nah, ini lebih ke arah passion sih kok. Gimana kira-kira dari diri lu nih, passion itu apa menurut lu, dan kira-kira passion lu tuh apa sih di sampai sekarang ini? Passion itu kalau menurut aku ya, passion ini bahan yang pikiran aja sih. Jadi kayak lu kerja kelas di sana mati-matian, bukan 8 jam doang, satu hari bisa 16 jam, tapi lu tetap semangat. Dan juga passion itu kayak gitu. Karena lu suka dengan hal itu, karena lu cinta dengan hal itu. Jadi walaupun lu kerja mati-matian, lu tahu, gua kalau di sini mati-matian, gua bakal berkembang banyak di sini nih, dan gua suka. Itu menurut gua passion sih. Jadi misalnya kayak lu suka dengan fotografi, ya lu belajar fotografi mati-matian, mungkin ada suatu titik bosan, tapi pada suatu titik ya nggak masalah karena gua suka dengan ini gitu. Menurut gua kayak gitu passion. Kalau passion gua pun, kalau bisa dalam kerjaan ya, kita ngomong kerjaan, kan ada dua jenis jalur di komennya nih, ada manajemen, ada teknik. Kayak gue bilang tadi, kalau lo ngomong passion, gue tetap technical, passion gue. Tapi kadang-kadang kita perlu namanya realistis sama idealis lah. Ya kalau mau idealis ya gue tetap bakal milih technical. Tapi realistisnya adalah perusahaan butuh orang lain. Dan perusahaan menilai aku bisa gitu loh. Kadang pun gini, passion itu bisa berubah dengan jalannya waktu kok. Menurut aku bener. Gitu sih. Iya, benar. Ya, itu yang aku lakuin gitu. Jadi kalau aku flashback lagi ke belakang, kalau aku dulu idealis aku punya technical, ya aku nggak bakalan bisa dapat kayak yang Anda bilang. Aku pun tadi bener, aku nggak sadar kalau aku misalnya seorang pemimpin yang baik, menurut aku pun aku banyak banget celahnya di sana. Tapi kalau kalian baik ya udahlah, bismillah kalian. Tapi maksudnya, tapi gini maksudnya, kalau aku nggak pernah ambil keputusan untuk, kan memang aku bukan orang manajemen kan, ya aku nggak bakalan bisa dapat ilmu sampai saat ini. Aku nggak bakalan bisa ngomong selancar ini, aku nggak bakalan bisa menginspirasi orang gitu loh. Dan sekarang pun kalau kamu tanya passion gue apa, passion gue ya pengen menumbuhkan pemimpin lain. Itu passion baruku. Walaupun di suatu sisi aku masih suka technical. Itu sih. Manusia tuh berubah sih menurut aku. Iya. Realistis aja lah. Realistis aja. Manusia tuh berubah. Setiap detik tuh bisa berubah. Maksudnya nggak apa ya? Lu ngelakuin sebuah kesalahan aja orang itu bisa berubah gitu. Seketika ketika kesalahan itu terjadi gitu. Tapi benar sih,
passion itu lebih ke arah lu suka dengan hal itu, tapi lu tekunin dengan hal itu. Bukan dimana kayak, oh lu cuma suka, udah cukup gitu. Gue udah nggak suka lagi dengan hal itu. Enggak gitu, maksudnya lu passion, lu suka dengan hal itu, tapi lu tekunin, lu pelajarin terus. Sampai kayak lu merasa di satu titik dimana, menurut gue ya, satu titik dimana lu udah mendalami banyak hal, sehingga lu ngerasa bosan, itu tuh jadi tetap value dari diri lu. Nah, passion itu bisa berubah. Tiba-tiba nanti lu tiba-tiba suka sama beberapa hal. Misalnya kayak gue sekarang lu suka sama coding. Dulu suka sama coding sampai kayak gila banget. Dan gue udah kerja di Tokped. Sekarang gue mencoba untuk mencari hal yang lain. Contoh kayak investasi saham dan segala macamnya contohnya. Nah, passion itu bisa berubah. Tapi tetap dengan kerjaan gue sekarang, gue tetap jadikan itu sebagai passion. Tapi passion gue berkembang lah. Setidaknya at least berkembang ke hal yang lain. Tadi perkenalanmu tadi ngomong mengenai tekun gitu. Tekun sama apa namanya? Rajin lah. Iya. Ya, aku setuju banget Danian. Jadi kayak orang pintar itu kalah sama orang rajin. Nah, tapi kalau orang itu pintar dan rajin ya udah, itu kan bisa ngalahin. Itu mungkin yang aku percaya selama ini lah. Kalau kamu lihat aku pun di Tokopedia awal-awal ya aku pun nggak sepintar itu. Awal-awal pun aku mengejar ketinggalan. Tapi ya gimana caranya kita bisa mengejar ketinggalan itu? Ya ada harga harus dibayar sih. Kalau aku boleh sharing dulu awal-awal Tokopedia ini. Jadi kayak Sabtu Minggu aku pun masih kerja. Jadi karena memang aku dulu basic ilmunya beda gitu ya. Ya udah, kalau kamu memang mau sama dengan teman-temanmu yang baru masuk, yang selevel itu, ya kamu harus bayar harga. Selama 3 bulan pun aku pun ya gitu. Ya itu tekun aja, nggak masalah. Gitu sih. Karena memang di dunia ini ada yang terlahir punya talenta di bagian itu, tapi bukan berarti manusia itu bodoh gitu. Maksudnya manusia itu semuanya pinter. Asalkan memang pada dasarnya dia rajin dengan apa yang dia tekuni gitu. Dan dia tetap konsisten dengan apa yang dia kerjakan. Gue yakin juga pun semua orang bisa capai hal itu. Kayak gue bisa masuk Tokped itu karena gue juga dulunya tekun, gue juga dulunya latihan sampai mati-matian. Kalau gue boleh sharing, gue sampai latihan coding algoritma itu sampai di jam 3 subuh, jam 4 subuh. Itu tuh memang gue demenin gitu waktu gue tekunin pelajarin gitu. Akhirnya gue dapat apa yang gue inginkan gitu. Mungkin gue bakal kedepannya bakal lebih baik lagi dan gue usahakan hal itu sih. Keren. Menurut Koko nih, kan Koko udah raih banyak hal nih. Kayak misalnya udah jadi IM di Tokped di salah satu perusahaan yang keren banget lah. Kira-kira dari setelah ini kok, menariknya adalah setelah ini kok mau ngelakuin apa? Masa gue jawab nikah 2021? Mantap juga tuh kok. Nah. Menurut gue sih, kalau masalah karir ya, itu ya biarin lah. Kita ngalir aja kalau aku sendiri. Kalau kalian mengenai kepercayaan dari perusahaan kan. Tapi kalau gue mau achieve setelah ini adalah membentuk pemimpin lebih banyak lagi. Karena gue pamit lihat seminarnya John Maxwell sama Dani di YouTube ada. Itu menurut dia adalah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menciptakan pemimpin yang baru. Itu pemimpin yang baik. Kamu coba baca-baca dia mengenai 5 level of leadership. Tadi kamu coba nilai. Covelia tuh leadership-nya level berapa? Aku level berapa? Kalau kamu kayaknya udah pernah dengar lah ya 5 level of leadership tadi. Udah pernah dengar belum? Udah pernah tahu belum? Belum pernah tahu. Cuman gue ada beli bukunya John Maxwell itu. Cuman gue belum baca. Jadi kapan dari gue di weekend, invest waktu 2 jam untuk lihat seminarnya itu bagus banget. Salah satu poinnya adalah, kalau kamu pemimpin yang baik, kamu harus bisa menciptakan pemimpin yang baik. Karena apa? Kapasitas kamu ditentukan oleh ya yang subordinate kamu. Kalau subordinate kamu nggak berkembang, bottleneck-nya di kamu terus. Gitu sih. Kalau kamu mau berkembang, anak kamu mau berkembang, semuanya harus berkembang dari bawah. Kayak gitu. Nah, gimana caranya? Menciptakan pemimpin yang baik. Gitu. Ya mungkin kalau sekarang kita semua masih belajar lah ya. Mungkin nanti Firya bakal mentoring untuk menciptakan pemimpin yang baik lainnya. Gimana? Untuk mentoring kamu gimana? Timnya Mas Musim gitu, timnya Mas Akmal gitu. Ya, mungkin kalau aku bisa menciptakan pemimpin yang baik, itu suatu achievement buat aku sih di tahun ini. Keren. Tahun depan pun. Itu yang pengen aku. Kalau masalah kalian mah,
Kadang terlalu cepat itu nggak baik. Jadi yang ngalir aja. Instan itu nggak baik. Benar-benar sih. Benar sih. Soalnya Gitu. kan setiap orang kan punya proses kan, butuh proses yang panjang gitu. Cuman kalau Hmm. gua terakhir nih kok, kira-kira kalau dari Koko ada pesan nggak untuk teman-teman yang pendengar di sini supaya dia nggak insecure atau apa gitu, biar tetap berkembang ke depannya. Menurut aku sekarang itu lakukan yang terbaik aja sih. Dalam artian gini, kalau memang kita udah punya suatu jabatan atau udah suatu pekerjaan, itu tanggung jawab kita. Kita jangan lakukan itu asal-asalan gitu. Kalau misalnya lakukan yang baik, baik aja nggak apa-apa. Pasti suatu saat nanti kita mungkin atasan kita bakal lihat, oh ini kerjanya baik banget kayak gitu sih. Yang kedua juga kadang-kadang kita perlu realistis juga sih, Rian. Jadi idealis itu baik. Kita punya prinsip yang nggak bisa digunakan sama orang lain. Tapi yang bisa beradaptasi sampai sekarang, makhluk hidup adalah makhluk hidup yang realistis, yang bisa beradaptasi. Benar. Itu sih. Jadi kalau memang perusahaan membutuhkan A, ya udah ambil aja A. Kalau misalnya kayak contohnya gini, kalau di tim kita aku selalu kayak ngomong sama Firia dan kawan-kawan. Kalau udah pakai cara A, dan itu nggak berhasil, walaupun di perusahaan lain berhasil atau di tim lain berhasil, ya jangan dipaksa. Coba kita brainstorming lagi, kita realistis apa yang baik. Karena ada beberapa tim yang kayak gitu, udah, oh ini di Google jalan nih, atau ini di Facebook jalan nih. Ya itu Google, itu Facebook, mereka baik banget mereka memang. Tapi di kita beda kondisinya gitu loh. Jangan paksakan dengan yang ada, realistis aja kadang-kadang itu. Tapi bukan berarti harus full realistis. Kita belum punya prinsip juga. Ini setengah-setengah lah. Semua berlebihan itu nggak baik. Setengah-setengah lah. Kita jalan berbarengan lah. Kayak gitu. Ya itu sih mungkin. Jadi kayak yang kedua, yang terakhir. Konsisten sama persisten ya menurut aku sih, Rian. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu konsisten. Aku pernah lihat podcastnya Gita Wirjawan, kalau kamu tahu. Dia itu menjadi master piano. Dia tuh ngomong ini, bullshit. Kalau ada bakat di piano ini, maksudnya semua orang tuh bisa kayak gua. Si Gita tuh ngomong, aku ini nggak pernah punya bakat piano, tapi aku belajar 8 jam sehari main piano, dan dia bisa menjadi master di bidang piano itu. Ininya apa? Ya, kalau lu mau bisa, ya lu belajar. Ada halnya dibayar memang. Konsisten aja. Sama kayak hoki tadi. Kan hoki itu kayak persiapan sama kesempatan kan. Ya lu konsisten aja siapin diri lu, pasti suatu saat ada kesempatan yang datang. Masa lu coba berkali-kali nggak bakal yang ada? Itu sih. Nggak mungkin nggak ada sih. Ada juga a law of 10,000 hour ya. Jadi kalau lu melakukan hal yang sama 10.000 jam, lu bakal master. Ya, itu kenapa? Ya karena lu konsisten. Nggak kelihatan hasilnya. Sama kayak lu sikat gigi. 1 hari berapa sih? Ya, setengah menit, 1 menit. Tapi coba lu nggak sikat gigi 1 minggu. Efeknya apa? Ya kotor giginya. Ya udah, kayak gitu kan. Atau sama kayak kita mencintai orang gitu. Mencintai orang ya, kalau sama kita bilang I love you dan nyaman-nyaman ya, itu bakal memupuk. Lama-lama bakal gitu rasa chemistry-nya kayak gitu. Ya, gimana ya konsisten juga, jangan sampai bolong-bolong. Buat aku gitu sih. Mantap sekali. Gue tambahin sedikit ya. Mungkin lebih ke arah kita tuh harus ngelakuin sesuatu, harus niat, kita harus tekun, dan juga yang masalah the law of 10,000 hours itu lebih ke arah gini sih. Memang kadang kita ngelakuin hal itu konsisten, tapi kita harus tahu yang kita lakukan ini kita harus setiap hari itu harus belajar gitu. Setiap hari ketika ngelakuin kesalahan, kita improve kesalahan itu apa. Karena terkadang kita ngelakuin 10.000 hours, tapi kita kokoh dengan keras kepala dengan metodenya kita, menurut gua ya juga percuma gitu. You master of shit gitu nah. Kau bakal master of bullshit gitu nah. Kau nggak berkembang sama sekali. Jadi 10.000 hours maksudnya itu adalah lebih ke arah kita konsisten ngelakuinnya, kita pelajari metode yang mana yang lebih efisien, dan kita terus improve diri kita mana yang lebih baik, supaya lebih baik. Karena gini, kalau orang bilang, you don't have to be perfect, but the important thing is, you get better every single day. Karena kalau jadi perfect tuh gak akan ada. Tapi setiap hari kita harus improve diri kita menjadi yang lebih baik sih. Mantap. Benar jadi motivator lah dia dari sini nih. Enggak lah.
Belum lah. Ya, Em, sama-sama itu kalian kita perlu menerima masukan dari orang lain juga lah. Jadi jangan kira kalau apapun yang kita lakukan benar, yang enggak gitu. Manusia kan perlu inputan juga. Jadi ya, perlu masukan dari mentor kita, perlu masukan dari teman-teman kita. Ya, benar. ambil semua, pilih mana yang bisa dilakukan, pilih mana yang menurut kamu baik, kita lakukan. Itu Ya. perlu juga lah. Ya, tapi jangan mendengar komentar noisy dan yang aneh-aneh lah, yang mereka nggak tahu sama sekali. Tapi dengerinlah orang-orang yang di dekat kita, yang dimana tahu sebenarnya kita seperti apa, dan filter hal-hal yang menurut kita baik, supaya kita bisa ngimprove diri kita jadi lebih baik. Benar. Ya, even untuk orang-orang sekitar kita pun kan nggak tahu lah, namanya manusia juga kan nggak terlalu Iya. mengenal kita. Ya, jadi kalau yang aku saranin adalah ambil semuanya, kamu filter. Iya. Nggak mungkin kamu bisa ngimprove semuanya dalam waktu dekat kan. Ya udah, ambil Iya. satu, fokus ke sana. Intinya fokus sih menurut aku. Gitu. Mantap. Oke, thank you Kodanis udah sharing-sharing di podcast gua. Semoga apa yang kita ceritakan dan kita ngobrolin ini bisa bermanfaat ke orang-orang supaya bisa jadi lebih baik ke depannya. Amin. Gua selaku podcaster Adrian Hartanto Osman, jangan lupa like videonya, jangan lupa share dan jangan lupa subscribe supaya kita bisa, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman supaya kita bisa tahu hal-hal, kita bisa memberikan hal positif kepada teman-teman dan membuat mereka untuk jadi lebih berkembang. See you next time. Gua Adrian dan Kodanis Janmiko. Thank you. Bye. Bye-bye.